Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Andy Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, kondisi market terkini adalah altcoin berpesta di perdagangan kemarin ya. Banyak sekali altcoin yang sudah mengalami kenaikan dan congrats buat teman-teman yang udah sempat cuan di pasar gitu. Jadi ya lumayan bagus untuk perdagangan kemarin. Lalu bagaimana untuk hari ini? Apakah hari ini juga bakalan positif? Kita review dulu ya beberapa sentimen atau news yang kita temukan di perdagangan kemarin. Jadi kemarin itu ada Fed Waller speech sama JOL ya, data job opening. Ya, kemarin pembukaan lapangan pekerjaan mengalami tren kenaikan. Harusnya sih impact-nya adalah positif untuk dolar. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data yang sangat penting. Ada Eurozone Composite PMI dari Uni Eropa, kemudian Composite PMI juga dan juga Services dari Inggris. Lalu dari Amerika Serikat akan ada data non-manufacturing employment, manufacturing PMI, crude oil inventory, kemudian juga ada Presiden Christine Lagarde yang akan speech. Dini hari itu akan ada Fed Chairman Jerome Powell speech. Ya, tanggal 5 Kamis besok teman-teman. Jam 1.45 pagi ya, itu pakai Powell akan speech, jadi waspada untuk teman-teman yang mungkin banyak trading saat ini ya, udah bisa mulai memikirkan untuk ambil keuntungan sebagian, andai kata kalau teman-teman sudah untung. Sebab ketika Jerome Powell speech itu biasanya akan membuat volatilitas yang sangat tinggi pada pasar. Ya takutnya teman-teman kena liquid. Ya, apalagi mulai dari hari kemarin malam ya itu udah mulai ada volatilitas yang luar biasa sama market. Ini kayaknya open interest udah mulai beban ya, terutama bagi exchange-exchange besar yang mana banyak yang trade di market futures, banyak yang udah cuan. Itu biasanya exchange-nya akan nakal untuk memberikan likuidasi untuk teman-teman. Ya, jadi volatilitas pasar itu sangat-sangat tinggi. Itu jadi beberapa data tersebut dapat memberikan impact terhadap pasar. Oke, kita lihat dulu news ya dari Gate.io. Jadi buat teman-teman yang ada punya token Husky, ya Husky Group, ini bisa teman-teman staking dengan Ethereum ataupun HSK Pool. Ya rewardnya kalau teman-teman misalkan punya Ethereum di Gate.io bisa dapat yield sampai 6,67%, sementara yang staking dengan HSK token itu lebih besar lagi, bisa sampai 35,86%. Teman-teman, periode stakingnya cuma 8 hari. Jadi bisa teman-teman manfaatkan untuk yang sudah punya tokennya. Seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut ada di description box. Kita sedikit lihat dari liquidation heat map ya. Teman-teman, saat ini posisi open interest sangat tinggi. Artinya banyak orang yang trade di market futures. Apalagi kalau kita melihat koin-koin besar tuh kemarin ada kayak XRP, kemudian HBAR, Habar ya. Itu banyak sekali kenaikannya ya, puluhan belasan persen. Dan ini menarik banyak sekali investor-investor untuk berspekulasi di market futures. Kemarin yang kena liquid long itu lumayan tinggi. Ya, lumayan tinggi sampai 345 juta teman US dollar yang kena liquid di position long. Sementara yang short kemarin sampai 36 ribu ya, 36.000 US dollar. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang trading di market futures, kakek Powell akan switch untuk perdagangan besok dini hari, jadi waspada. Ya, waspada sama pergerakan yang volatile, jangan mudah FOMO, jangan mudah terpancing. Dari produk ETF di perdagangan kemarin, Bitcoin Spot ETF masih mendapatkan akumulasi dari pasar. Ya, ini dipimpin oleh BlackRock yang masih dalam proses akumulasi, kemudian Fidelity dan juga ARK Invest sama-sama dalam posisi akumulasi. Sementara dari Ethereum Spot ETF ya, Ethereum kemarin nggak terlalu gimana-gimana, inflow-nya kecil dibandingkan dengan inflow di satu hari perdagangan sebelumnya. Jadi udah mulai menipis nih, mulai menipis ya akumulasi. Kalau kita lihat dari market Hong Kong ETF belakangan ini nggak terlalu gimana-gimana ya.
market ETF di Hong Kong ini nggak terlalu memberikan impact yang signifikan untuk pasar. Sepertinya minat dari investor besar di Hong Kong sendiri untuk Bitcoin masih belum terlalu banyak. Ini adalah data tentang hash rate and difficulty ya untuk mereka yang mining Bitcoin saat ini dalam posisi kesulitan yang tinggi ya, seiring dengan adanya halving Bitcoin, artinya semakin sedikit reward block yang berhasil ya dihadiahkan untuk para miner, otomatis return dari para miner sendiri secara quantity itu akan menurun. Ya, tapi karena pergerakan harga Bitcoin sudah mengalami kenaikan, maka itu akan membantu juga untuk para miner. Jadi prinsip kelangkaan tersebut memberikan impact yang bagus untuk harga dari Bitcoin sendiri. Jadi untuk saat ini bagi mereka yang mining tentu saja akan kesulitan. Tingkat kesulitannya akan lebih tinggi. Makanya di posisi market bull seperti ini sebenarnya nggak terlalu interesting kalau kita baru memulai mining ya, usaha mining. Itu. Oke, kita lihat juga dari berita yang lain adalah Virgin Voyages ya, salah satu cruise line atau kapal pesiar terbesar, teman-teman, itu menerima yang namanya Bitcoin ya sebagai alat buat mereka booking. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang apa namanya bergerak di laut seperti ini, ya apakah mereka juga harus menggunakan mata uang yang ada di negara mereka atau justru mereka bebas ya kira-kira, teman-teman? Ya itulah, ini berita yang mungkin tidak memberikan impact terlalu signifikan ya, tapi ini awal adopsi yang bagus untuk saat ini. Nah, spekulasi tentang siapa sih yang akan meneruskan atau yang akan menggantikan Gary Gensler sebagai ketua dari SEC ini sekarang sedang bergejolak ya. Dan satu nama yang muncul sebagai pilihan teratas yaitu Paul Atkinson. Meskipun belum secara resmi, tapi sepertinya potensial Donald Trump menunjuk ya, pro crypto Paul Atkinson menjadi next chairman dari SEC ini semakin tinggi. Jadi ibarat dari beberapa kandidat, ini yang namanya paling tinggi ya, Paul Atkinson. Seorang pro crypto yang tentu saja akan membuat market lumayan merespon positif. Jadi ini good point juga untuk pasar. Kemudian berita datang dari France ya. Dikabarkan mereka siap untuk memberikan pajak terbaru untuk Bitcoin ya sebagai aset yang unproductive wealth. Jadi kategorinya adalah unproductive wealth. Ya, jadi Bitcoin ini bisa dibilang menjadi salah satu aset yang sangat ramai saat ini diperbincangkan, tidak hanya untuk mereka yang ada di Indonesia, di Amerika, tapi juga di negara-negara Uni Eropa. Jadi regulasi saat ini memang benar-benar dikejar teman-teman supaya bisa cepat menyelesaikan hal tersebut ya sampai di Januari 2025 nanti supaya bisa diimplementasikan. Lalu ada huru-hara yang terjadi di Korea Selatan. Cuman ini apa namanya sangat sedikit informasi terkait dengan hal tersebut ya. South Korea Presiden Yoon say martial law will be lift. Presiden Korea Selatan Yoon mengatakan darurat militer akan dicabut, teman-teman. Jadi ada semacam aksi yang terjadi ya di Korea Selatan gitu, dan tiba-tiba mereka digadang-gadang darurat militer. Meskipun ini cuma berlangsung sebentar, tapi impact-nya terhadap pasar kripto itu udah mulai terjadi ya, di mana kalau dilihat dari beberapa data itu kelihatan banget kalau terjadi sell off besar-besaran di market kripto khususnya untuk perdagangan Korean won. Tuh, jadi ya ini mungkin impact-nya hanya di lokal Korea saja, semoga tidak meluas juga. Jadi berita tentang darurat militer tersebut itu bikin panik ya orang Korea Selatan, meskipun dengan cepat sudah dicabut juga oleh presidennya. Jadi market sempat spike down and then up lagi untuk market Korea. Tuh. Oke, itu beberapa sentimen data dari market. Satu lagi ya, Changpeng Zhao kemarin lagi memberikan kunci, teman-teman, memberikan sinyal ya. Kunci di mana tersedia pada Windows dan juga Linux, tapi tidak ada pada Mac.
Ya, yang mana teman-teman tombol keyboard yang tidak tersedia di, MacBook ya? Dan banyak yang komen, old season." Wah, old season atau outlier? Kalau kita lihat outlier di perdagangan kemarin naik sampai 10% ya. Apakah old season karena BTC dominance yang sudah turun? Mari kita coba untuk lihat seperti apa opportunity dari pasar. Oke, kita bahas dulu mungkin dari market, eee, ya market lebih besarnya ya, yaitu indeks dolar. Indeks dolar pergerakan sementara kena rejection di kisaran area $107 ya, di mana di level tersebut dia udah mantul, teman-teman, indeks dolarnya mantul dan sekarang berada dalam posisi sideways yang sangat-sangat besar, sangat-sangat jauh, teman-teman. Kalau kita perhatikan juga dari gold ya, ini udah mulai stabil lagi. Kemudian dari S&P 500 masih dalam posisi yang stabil. Jadi saat ini pasar secara keseluruhan eh, tidak banyak berani bergerak, teman-teman. Sebab dini hari itu akan ada Fed Chairman Jerome Powell akan speak. Jadi ibaratnya market saat ini banyak yang sedang wait and see. Ya, tidak hanya mereka yang trading di market forex, di market saham, komoditi, Bitcoin pun juga kurang lebih sama. Secara pergerakan, keseluruhan pergerakan Bitcoin udah mulai stabil, udah mulai sideways. Ini berarti ya, hedge fund, kemudian para whales udah mulai mewaspadai apa yang akan dibicarakan oleh Fed Chairman Jerome Powell nanti. Sebab kalau kita melihat dari beberapa data, seperti data inflasi, CPI, PPI, and PCE inflation yang kita sudah dapatin di bulan November kemarin, sama-sama menunjukkan inflasi mengalami kenaikan. Seperti itu. Jadi ibaratnya takut nih market jangan-jangan Jerome Powell bakalan hawkish untuk perdagangan besok ya, besok dini hari. Makanya market seperti mengantisipasi hal tersebut. Namun bila mana kita melihat persentase daripada kemungkinan Fed cut rate itu sudah naik sampai 75,2%. Ini diambil ya daripada kepercayaan dari anggota Fed terkait dengan inflasi yang memang sudah turun. Jadi gini, kondisi inflasi dari The Fed itu sebenarnya sudah mencapai target mereka itu. Tapi di bulan lalu ya 2000 bukan di bulan November kemarin rilis data inflasinya itu mengalami kenaikan. Padahal di bulan Oktober rilis datanya bagus, teman-teman. Jadi sebenarnya ibarat gini nih, Fed Chairman targetin 2%, 2,4% ya inflasi di penutupan tahun 2024. Ternyata inflasinya turun sampai 2,2%. Itu berarti mereka sudah achieve target dong. Nah, masalahnya adalah di bulan November kemarin, target inflasi mereka kembali naik karena rilis data PCE, CPI, and PPI juga mengalami kenaikan. Seperti itu. Jadi ibaratnya sebenarnya The Fed ini sudah mencapai target mereka dalam penurunan inflasi. Hanya saja ada kenaikan. Tuh, karena memang beberapa faktor yang ada pada pasar. Makanya market lumayan mewaspadai hal tersebut, teman. Itu ya. Kemudian kondisi Bitcoin dominance, aku juga highlight. Harus hati-hati. Kenapa begitu? Karena BTC dominance ini sudah turun lumayan ekstrim sejak bulan November ini. Khususnya tanggal 21 kemarin. Kalian bisa melihat pergerakan in the long run BTC dominance ini sangat-sangat masif, eksplosif, uptrend. Ya kan? Dia saat ini sedang berada dalam trendline warna biru ini. Trendline ini adalah trendline bullish-nya Bitcoin dominance. Sejak tahun 2022 kemarin, Bitcoin dominance terus mengalami trend rally. Ya, dan itu menekan banyak altcoin. Tapi sekarang udah banyak yang recover ya, teman-teman. Cepet banget recovernya. Dan masalahnya saat ini, Bitcoin dominance sedang berada di area support. Otomatis akan ada possibility untuk pantulan sesaat untuk Bitcoin dominance. Ya, makanya aku agak sedikit riskan melihat posisi seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah mulai cuan di altcoin kemarin ya, bisa yang pengen taking profit bisa melakukan hal tersebut. Mungkin teman-teman bisa taking profitnya bertahap ya, tidak all in karena market juga masih
sepertinya wait and see dan menunggu. Potensial kenaikan altcoin ini masih terbuka. Beberapa altcoin yang udah mulai rally hari ini adalah BNB. BNB udah nge-pump 6,6%, lumayan. Kemarin beberapa koin seperti Solana juga baru aja mengindikasikan tren yang lebih baik. Kemudian ada Ondo Finance, kemarin nggak disangka nge-pump signifikan ya. Beberapa koin Algorand, Habar, Hedera, lalu layer kedua seperti Arbitrum, Optimism, Matic kemarin juga mendapatkan inflow yang lumayan bagus, namun hari ini udah mulai koreksi kembali. Gitu. Jadi posisi Bitcoin bakalan kemana nih? Nah, Bitcoin kemungkinan bakalan bergerak sideways ya, sideways cenderung korektif teman-teman. Jadi karena ada data hari ini sangat penting menurut saya, itu sih pergerakan Bitcoin akan bergerak konsolidasi dulu. Ya, secara structure sih sebenarnya Bitcoin ini enggak dalam posisi yang bisa dibilang bagus-bagus banget. Jadi posisi Bitcoin sementara ini semacam ada pelemahan tren atau mungkin bisa kita bilang sebagai cooling down. Ya, cooling down sesaat sebab Bitcoin ini sudah rally cukup tinggi ya, dan wajar banget kalau mereka harus konsolidasi terlebih dahulu gitu. Selama Bitcoin mampu mempertahankan area 90.000, saat ini masih fine-fine aja untuk Bitcoin, nggak ada masalah teman-teman. Jadi masih akan berpeluang untuk bergerak konsolidasi. Tinggal kita melihat bagaimana BTC dominance. Andai kata nih The Fed malam nanti hawkish, BTC dominance mengalami kenaikan, ya itu akan menjadi ajang untuk koreksi besar-besaran untuk altcoin. Seperti itu. Makanya untuk posisi saat ini saya rasa lebih prefer untuk stay safe aja. Teman-teman jangan terlalu banyak trading untuk perdagangan hari ini sampai nanti kita mendapatkan kejelasan kira-kira The Fed Chairman Jerome Powell itu ngomong apa, ya kan, dan seperti apa outlook dia untuk kedepannya. Apalagi ini udah akhir tahun ya, akhir tahun, dan juga ancang-ancang katanya Jerome Powell akan digantikan, ya kan. Meskipun itu baru rumor, tapi ya tetap harus kita waspadai peluang-peluang tersebut. Seperti itu. Andai kata kalau The Fed-nya dovish, ya kan, bisa jadi pergerakan Bitcoin akan kembali dalam tren yang positif. Altcoin yang memang sudah sempat naik sebelumnya berpeluang akan kembali mendapatkan kenaikan yang lumayan baik gitu. Jadi semuanya bergantung sama isi dari Jerome Powell ngomong apa. Saya rasa itu sih hal yang paling penting saat ini. Oke, gitu aja paling video untuk kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Stay safe untuk teman-teman. Congratulations yang sudah sempat cuan ya. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Bagi teman-teman yang mungkin mau join di komunitas Telegram kita, itu linknya ada di kolom deskripsi. Di sini kita banyak sekali berbagi informasi tentang kondisi dari market. Ya, ada beberapa news, ada juga beberapa analisa teknikal yang teman-teman bisa sharing di sini. Itu jadi thank you so much for watching, dan akhir kata saya Andre, makasih.